Perkenalkan, nama saya Dina Aisyah dengan NIM 2393311015 kelas EJ 23B. Saat ini saya akan melaksanakan tugas UTS mata kuliah Fashion Branding dengan dosen pengampu Ibu Rahmi. Di sini saya akan menjawab soal, lalu langsung dijawab. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan fashion branding? Deskripsikan dengan contoh sederhana bagaimana sebuah brand fashion dapat membangun citra positif di mata konsumen. Baik, jawabannya, fashion branding adalah suatu proses strategi yang menciptakan dan mengkomunikasikan citra merek suatu brand yang unik dan juga diingat di benak para konsumen. Salah satu contoh brand fashion terkenal, Chanel. Merek tersebut terkenal atas model yang kesederhanaan dan juga keanggunannya, dengan konsisten menggunakan bahan berkualitas tinggi yang cenderung mempunyai ciri khas lain, yaitu menggunakan garis-garis bersih dan juga menggunakan potongan yang terstruktur dan menggunakan warna-warna klasik seperti warna hitam, putih, dan juga beige. Soal nomor 2. Sebuah brand fashion baru saja meluncurkan koleksi terbaru mereka dengan menggunakan influencer sebagai brand ambassador. Apa manfaat dari menggunakan influencer dalam strategi branding? Jelaskan 2 dampak positif dan 1 tantangan yang mungkin dihadapi brand tersebut. Jawabannya, manfaat menggunakan influencer dalam membranding brand kita tentu saja ada, karena dapat meningkatkan brand awareness brand tersebut. Selain itu juga ada dampak positifnya. Yang pertama, jangkauan audiens yang menikmati konten branding kita akan lebih luas dan banyak diterima di beberapa kalangan. Yang kedua, peningkatan penjualan produk kita akan juga berdampak. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan rasa kepercayaan konsumen terhadap brand kita melalui influencer tersebut. Selain itu juga ada tantangan yang akan diterima oleh brand tersebut, yaitu brand tersebut harus konsisten dalam memproduksi barang tersebut, karena konsumen akan lebih percaya, akan lebih melihat kualitas dari produk kita. Maka dari itu diperlukan konsisten dalam menghasilkan produk brand tersebut setelah di-influence oleh influencer tersebut. Soal nomor 3. Brand equity adalah nilai yang dibangun oleh sebuah brand seiring waktu dan sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jelaskan konsep brand equity dan bagaimana sebuah brand dapat meningkatkan brand equity-nya melalui strategi pemasaran jangka panjang. Deskripsikan pula bagaimana krisis atau isu negatif dapat merusak brand equity dan berikan contoh brand yang berhasil pulih setelah krisis. Untuk jawabannya, brand equity memiliki konsep nilai yang akan melekat atau diingat oleh para konsumen dalam suatu merek tersebut. Tentu saja hal tersebut itu dapat berdampak baik terhadap perusahaan brand tersebut. Maka hal yang harus dilakukan untuk jangka waktu yang panjang, brand tersebut harus tetap menciptakan produk-produk yang baik, produk-produk yang memiliki konsisten bahan yang berkualitas tinggi dan juga terus mengikuti tren yang sedang terjadi. Untuk contohnya itu ada dari brand My Bamus. Brand tersebut awalnya itu produksi rumahan saja. Jadi pemiliknya tidak berpikir bahwa brand tersebut akan terbranding sangat jauh. Awalnya mereka memproduksi secara tidak besar. Mereka hanya di beberapa kalangan masyarakat, tetapi setelah dilakukannya branding, dilakukannya mengenakan produk mereka, akhirnya mereka berhasil keluar dari zona awal-awal mereka yang baru merintis di produksi rumahan, dengan akhirnya mereka ke produksi internasional gitu. Selanjutnya untuk nomor 4,
Sebutkan 10 brand kategori dan lengkapi masing-masing 2 nama brandnya. Jawabannya ada 10 kategori. Yang pertama itu ada company brand. Contohnya itu ada di teknologi, itu ada brand yang terkenal, yaitu yang pertama ada Apple, yang kedua ada Samsung. Yang kedua itu ada ingredient brand. Yang pertama itu contohnya ada Adidas, di mana Adidas adalah produk yang menghasilkan produk fashion yang dapat digunakan saat casual maupun sporty dengan menggunakan kualitas bahan yang baik, yang nyaman, dan juga bahannya itu tahan lama. Yang kedua itu ada brand Cotton On, di mana mereka itu menciptakan sebagian besar produk fashionnya itu dengan 100% cotton, di mana daya serapnya itu tinggi dan juga kualitasnya itu tahan lama. Yang ketiga itu ada organization brand. Contohnya itu ada UNICEF dan juga IFW, International Fashion Week. Yang keempat itu ada destination brand. Contohnya di Indonesia itu ada Wonderful Indonesia, dan juga di Japan itu ada Japan Tour. Yang kelima itu ada event brand. Contohnya itu ada JFW, Jakarta Fashion Week, dan juga JMFW, Jakarta Muslim Fashion Week. Yang keenam itu ada program brand, di mana program brand ini terjadi saat hari-hari besar, di saat momen hari raya, momen Natal. Contoh yang pertama itu ada brand Uniqlo yang membuka sale di hari raya. Yang kedua ada brand H&M yang membuka sale di hari Natal. Yang ketujuh itu ada certification brand. Contohnya itu ada Microsoft Office dan juga Adobe Illustration, di mana aplikasi tersebut sudah terverifikasi. Yang kedelapan itu ada personal brand. Itu terjadi karena ada tokoh terkenal yang menciptakan brandnya sendiri. Contohnya itu ada Kylie Jenner menciptakan brand kosmetik yang bernama Kylie Cosmetic. Dan yang kedua itu ada Zaskia Sungkar yang menciptakan brand fashion di Indonesia yang nama brandnya itu ZS. Yang ke-9 itu ada tim brand. Contohnya itu di Korea Selatan ada Blackpink, dan juga di Indonesia ada Slang. Yang ke-10 ada membership brand. Contohnya itu yang pertama Ramayana, di mana para konsumen yang sering ke Ramayana dapat membuat member kartu. Yang kedua itu ada Sociola. Sociola juga mengadakan membership bagi para konsumen yang sering datang untuk membuat kartu member. Selanjutnya, nomor 5, sebutkan masing-masing 2 kelebihan dan kekurangan pluralistic brand. Baik, 2 kelebihannya itu yang pertama fleksibel, di mana dapat menciptakan 2 brand dengan segmen konsumen yang berbeda. Yang kedua itu bila terjadi kasus atau tragedi itu tidak mengaruhi produk yang lainnya, karena konsumen tidak banyak tahu bahwa produk induknya itu yang sedang terkena kasus gitu. Jadi produk yang lainnya tidak terkena imbasnya. Untuk 2
kelebihan itu yang tadi, sekarang 2 kekurangannya. 2 kekurangannya itu yang pertama kemungkinan adanya kegagalan produk di brand yang satunya. Yang kedua itu dapat kesulitan dalam mengelola dua identitas merek tersebut, maka akan lebih kesulitan di situ. Untuk soal nomor 6, brand identity tidak hanya terbentuk dari elemen visual, tetapi juga melalui pengalaman dan nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Jelaskan bagaimana pengalaman pelanggan dan nilai-nilai perusahaan turut membentuk brand identity. Berikan contoh brand yang berhasil menciptakan brand identity melalui pengalaman dan nilai-nilai yang mereka komunikasikan. Oke, contohnya itu ada brand Mango. Waktu saya menjalani tugas fashion branding, saya ke offline store-nya Mango di Pondok Indah Mall. Di sana saya saat masuk ke store-nya, saya didampingi oleh customer service. Saya dijelaskan bahwa di sini tuh lagi momen apa, terus produk ini tuh berbahan apa, terus mix atasan ini lebih bagus dicocokkan oleh bawahan yang mana. Jadi top and button di mix, di styling, terus saya diberitahu tentang konsep bajunya seperti apa gitu. Jadi saya pikir untuk meningkatkan brand identity itu dapat terbentuk dari cara kita meningkatkan konsistensitas kebaikan dalam menjalankan brand tersebut, seperti itu. Soal nomor 7, terdapat banyak sekali profesi di bidang desain mode. Deskripsikan apa dan bagaimana profesi di bidang fashion yang Anda cita-citakan dan apa saja langkah-langkah untuk mencapainya. Di desain mode banyak profesi yang bisa dijalani. Yang pertama ada bisa menjadi fashion stylist, fashion designer, fashion sketching, dan lain-lain. Saya ingin menjadi seorang fashion design, dimana waktu saya sekolah, saya memasuki jurusan tata busana. Saya di sana diajarkan menjahit, membuat pola, dan juga mendesain. Di kuliah saya melanjutkan di jurusan desain mode, di mana saya lebih mendalami ilmu cara mendesain, prinsip dan unsur desain yang baik dan benar, dan menghasilkan hasil desain yang baik, dan juga akhirnya ke next yaitu pola, jahit, dan juga menghasilkan produknya, dimana akan terlihat produknya sesuai dengan desain, sesuai dengan kriteria unsur dan prinsip desain. Di situ saya belajar untuk menjadi pemula fashion design yang baik dan benar. Saya harap saya bisa menjadi fashion design yang lebih berkembang dan lebih mau banyak belajar lagi ke depannya. Langkah-langkahnya, saya bisa terus belajar dan terus meningkatkan skill saya untuk menggapai cita-cita menjadi fashion designer dengan menerapkan unsur dan prinsip desain yang benar. Sekian dari video saya. Terima kasih.